Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu rabb wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika min al-kasali wa su'il kubra. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Melanjutkan talim kita pada hari ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal baqiya min daranihi syai'un qala fakadzalika mathalus salawatil khamsi yamhu Allahu bihinna al-khataya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa rawahu Ibnu Majah min hadis Utsman kadza fit targhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu rumah seseorang dari kalian, lalu ia mandi di dalamnya 5 kali sehari, apakah kotoran masih melekat di tubuhnya? Para sahabat menjawab, kotoran tidak akan melekat di tubuhnya. Beliau bersabda, itulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengan mengerjakannya, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasa'i, dan riwayat Ibnu Majah. Adapun penjelasan hadis lainnya, An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Rawahu Muslim kadza fit targhib. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat 5 waktu bagaikan sungai yang dalam mengalir di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, yang ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Hadis riwayat Muslim. Biasanya air yang mengalir itu bersih dari kotoran. Semakin dalam sebuah sungai, maka semakin jernih dan bersih airnya. Karena itulah dalam hadis ini salat diumpamakan seperti sungai yang dalam. Jika seseorang mandi di dalamnya, maka badannya akan bersih. Demikianlah salat apabila dilakukan dengan tertib, maka akan membersihkan segala dosa. Selain hadis ini juga masih banyak hadis yang menyebutkan masalah salat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara 5 waktu salat terdapat kafarah penghapus dosa. Maksudnya dengan keberkahan salat, maka dosa-dosa kecil antara satu waktu salat dengan salat lainnya akan dihapuskan. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana seseorang yang bekerja di sebuah pabrik, maka tubuhnya akan kotor dan berdebu, tetapi ada 5 buah sungai yang mengalir di antara pabrik dan rumahnya. Setiap pulang dari pabrik, ia mandi di kelima sungai tersebut. Itulah perumpamaan salat 5 kali sehari. Semua kesalahan dan dosa yang dilakukan di antara waktu salat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebabkan oleh istighfar dan taubat yang terkandung di dalam bacaan salat. Melalui perumpamaan di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memahamkan kepada kita bahwa betapa pentingnya salat. Beliau menjelaskan bahwa dengan salat secara sempurna, Allah akan memberikan faedah yang besar, yaitu dosa-dosa akan diampuni. Melalui perumpamaan biasanya pembicaraan akan lebih mudah dipahami,
Maka dengan perumpamaan itulah beliau menjelaskan masalah salat. Apabila kita enggan memperoleh rahmat, keluasan, ampunan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka siapakah yang rugi? Tentunya kita sendirilah yang rugi. Kita sering berbuat dosa, mengingkari Allah, menolak perintah-perintahnya dan meremehkan firman-firman-Nya. Bahkan seorang raja yang adil pun sudah sewajarnya menghukum kita jika kita tidak menaatinya. Namun Allah yang Maha Mulia sangat sayang kepada kita. Walaupun kita menentang perintah Allah, namun Allah tetap memberi petunjuk kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jika kita masih saja tidak memanfaatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, maka betapa bodohnya kita. Sesungguhnya rahmat dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala sangatlah berlimpah kepada kita. Disebutkan dalam hadis, barang siapa berniat sholat tahajud sebelum tidur, tetapi ia tertidur terus, maka ia tetap mendapatkan pahala satu sholat tahajud. At-Targhib. Sesungguhnya mudah agama Allah ini dan sungguh luas rahmatnya, maka betapa ruginya jika kita tidak berusaha mendapatkannya. Demikianlah talim kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.